والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, para pengurus yang saya hormati, adik-adik jamaah pengajian remaja putri yang saya cintai, kita bersyukur pada pagi ini kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita bisa menambah kekuatan iman, menambah persahabatan. Kita punya teman-teman baru, karena ini saya yakin belum pada saling kenal mengenal, kecuali yang kerudungnya putih semua. Ini dari satu RT, satu kelurahan. Beda-beda, Ustaz. Oh, beda-beda, iya. Iya. Nuansanya Kalau sesama putih aja belum kenal, apalagi ada yang hitam, ada yang coklat dan sebagainya. Bagaimana, enak ikut acara ini? Enaknya apa? Kemarin sama ibu-ibu saya bilang, enaknya tuh kalau ngikut pengajian, ilmunya belum dapat tapi kuenya udah dapat. Enak. Udah dicobain kuenya? Belum. Saya udah habis di sana tuh. Baik. Saya diminta untuk membahas tentang menjadi pribadi terpuji. Menjadi pribadi terpuji. Saya ini suka menulis, banyak buku yang sudah saya terbitkan, ada 60 judul buku, 60 judul buku yang sudah saya terbitkan. Nah, salah satunya ini, buku ini judulnya Be Excellent, menjadi pribadi terpuji. Jadi kita ini harus berusaha menjadi pribadi terpuji, pribadi yang mulia, sehingga nanti kalau kita udah mati, orang membicarakan kita tentang kebaikan. Orang kalau mati jangan dibicarakan keburukannya. Setiap orang ada keburukannya, ada kejelekannya, tapi kalau dia udah mati, keburukan, kejelekan jangan dibicarakan. Yang dibicarakan apa? Kebaikannya. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam, dia berdoa, banyak doanya. Salah satunya adalah waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah tutur kata yang baik, jadikan aku bahan omongan yang baik bagi generasi yang akan datang. Nah, begitu. Saya ini pengen ngobrol aja nih, nggak mau ceramah. Saya minta adik-adik berpendapat tentang apa yang saya tanyakan. Mau nggak? Mau berpendapat nggak? Kalau kita ingin menjadi orang dengan pribadi yang terpuji, itu mulainya dari mana ya? Dari apa? Dari mana kita harus memulai
untuk menjadi pribadi terpuji? Bu, tolong Bu, mic-nya Bu. Mic-nya. Ada yang mau berpendapat nggak? Dari mana kita mulai untuk punya pribadi yang terpuji? Nanti silakan. Siapa yang nunjuk tangan? Boleh ngomong. Ada yang punya pendapat nggak? Supaya kita punya pribadi yang terpuji, mulainya bagaimana? Pengen sih berpendapat, cuma malu. Nggak apa-apa malu, asal jangan malu-maluin. Ada nggak yang mau berpendapat? Yang depan, yang tengah, yang belakang, yang kanan, yang kiri. Silakan. Gimana? Menjaga lisan. Biar supaya kita punya pribadi yang terpuji, kita ini harus menjaga lisan. Ngomongnya jangan sembarangan. Tapi saya dengar tuh anak-anak kalau ngomong sembarangan, temennya dibilang bego, temennya dibilang anjing. Lu tadi waktu ulangan bisa nggak jawab? Waduh, susah bego. Emang juga yang susah jawab bego. Ada nggak yang suka ngomong gitu? Lagi jalan sama temen-temennya ngomong, gua nggak punya duit nih, nggak punya duit. Iya, tapi gue pengen jajan. Bagaimana sih nggak punya duit pengen jajan? Kalau mau jajan harus punya duit, anjing. Ada nggak yang mau gitu? Orangnya hadir nggak? Yang ini nggak bisa ya, Karena tadi storing aja. itu nggak, suara kan udah harap. Jadi Iya. keluar. Baik. Kedengeran kalau yang ini. Suaranya jelas? Tapi ini banget ya. Ininya dimatiin Bu, mic-nya. Ini udah dimatiin yang ini. Iya. Yang ini Ustaz. Cek. Sama aja. Yang itu matiin dulu. Yang ini yang merah matiin dulu. Nah, coba. Jadi setiap kita ini kalau mau punya akhlak yang mulia, itu harus menjadi orang yang bisa menjaga lisan. Ngomong yang baik itu ukuran iman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diam. Tapi karena kita harus ngomong, ya ngomong yang baik. Termasuk menjaga lisan dalam budaya sekarang itu adalah menjaga tulisan. Karena sekarang budayanya juga budaya menulis. Menulis kalau mengarang buku masih mending. Kayak ini. Ini kan kita nulisnya di media sosial. Nulisnya di grup. Nulisnya di status komentar. Oh, keluar tulisan-tulisan yang kalimatnya tidak baik. Bagaimana mau mulia orang kayak begitu? Nah, ini satu kata kawan kita, siapa tadi namanya? Naila. Kaila. Kata Kaila, kalau mau jadi orang mulia, jaga lisan. Apalagi? Berperilaku yang baik. Contohnya,
Berperilaku yang baik, menolong sesama. Berperilaku yang baik, contohnya menolong sesama. Jangankan sesama orang, sesama makhluk pada umumnya kita harus berlaku baik. Makhluk yang lain yang ada di sekitar kita adalah binatang. Ada ayam, ada burung, ada kucing, dan sebagainya. Perlakukan binatang-binatang dengan baik. Makanya kalau orang makan daging, itu diharamkan makan daging dari binatang yang hidup. Diharamkan makan daging dari binatang yang hidup. Ngerti nggak maksudnya? Saya ini pengen makan sop buntut. Buntutnya itu dari buntut sapi. Kalau saya menyembelih seekor sapi, kebanyakan, padahal yang mau disop cuma buntutnya doang. Kalau gitu buntutnya aja saya potong, terus disop. Itu namanya makan daging dari binatang yang hidup. Nggak boleh, karena itu unsur penyiksaan. Contoh lain, saya ingin makan sop kaki kambing. Nyembelih seekor kambing, kebanyakan yang mau disop cuma kakinya aja saya patahin. Nah, itu namanya tidak berlaku baik pada binatang. Apalagi makhluk lain, tumbuh-tumbuhan. Di rumah punya tanaman nggak? Ada pot nggak di depan rumah? Ada pot. Pot itu ada tanamannya. Apa yang harus kita lakukan? Menyiram. Ini kadang-kadang males nyiram pot. Jangankan nyiram pot, mandi aja kadang-kadang males. Udah jam 9 belum juga mandi. Untung ada pengajian di sini, jadi udah pada mandi. Iya. Ngomong-ngomong, ada yang datang kemari belum mandi nggak ya? Kadang-kadang ada yang begitu. Apalagi hari libur nonton TV atau nonton YouTube, nggak tahu yang ditonton sampai larut malam. Akhirnya bangunnya kesiangan. Bangun, sholat subuh. Lagi halangan, Mak. Ya, lagi halangan katanya. Ya udah, akhirnya tidur aja terus. Lagi halangan. Belum mandi. Baik. Baru manusia, perlakukan manusia dengan baik. Mulai dari memperlakukan diri kita dengan baik. Perlakukan diri kita sendiri dengan baik. Ini kadang-kadang ada orang tidak memperlakukan dirinya dengan baik. Ada orang pelit kepada dirinya sendiri. Pelit kepada diri sendiri. Duit punya tapi pelit. Makan si nasi sama kecap sama kerupuk jadi, yang penting kenyang. Nah, itu namanya pelit pada diri sendiri. Padahal bisa beli ikan, bisa beli daging, bisa beli telur, bisa beli sayur, bisa beli buah. Kenapa nggak mau beli? Sayang sama duit. Apalagi kalau orang suka merokok. Wah, dulu itu yang suka merokok laki-laki saja. Sekarang perempuan juga banyak yang merokok. Nauzubillah.
Orang suka ngerokok itu kadang-kadang ngomongnya apa? Gua mah mendingan kagak makan daripada kagak ngerokok. Gitu. Itu namanya dia tidak berlaku baik pada diri sendiri. Jadi berlaku baik, memperlakukan orang lain dengan baik. Ada tamu, misalnya ada tamu siapa? Tamu bapak, mungkin tamu ibu. Kita itu kalau kedatangan tamu nggak usah disuruh lagi. Ini kadang-kadang bapaknya atau ibunya teriak, nih ada tamu nih, tapi karena belum juga keluar air minum, akhirnya bapaknya teriak. Anaknya namanya misalnya siapa? Namanya Rina. Dipanggillah anaknya dengan Nah, apa pak? Ambil air minum dong. Bapaknya jadi marah-marah, padahal ada tamu. Mestinya kita kalau ada tamu bapak, tamu ibu, udah otomatis saja tuh. Kalau perlu kita nanya kepada tamu, kita yang nanya, maaf pak, mau minum apa? Mau minum teh, kopi, apa air putih? Nah, kita yang nanya, nggak apa-apa. Tamu yang baik milih salah satu. Oh, saya teh saja, tidak pakai gula. Nah, gitu misalnya. Teh ya, gitu. Tapi kalau tamunya tidak baik, Pak mau minum apa? Kopi, teh, apa air putih? Jus alpukat ada nggak? Jus alpukat. Ini rumah bukannya restoran. Di restoran aja kadang-kadang cuma ada daftarnya doang. Pernah nggak begitu? Minumnya apa mbak? Ada apa? Ini daftarnya. Nah, dikasih tuh selembar kertas sudah dilaminating macam-macam minuman yang ada di situ. Lihat. Oh, saya alpukat. Ya, alpukat lagi habis mbak. Balik lagi. Kalau gitu nangka habis juga. Adanya apa jadinya? Baik. Itu namanya berlaku baik. Ada lagi. Belas ini udah 2. Belas ini belum nih. Bagaimana kita menjadi orang yang terpuji? Dari mana kita mulai? Iya, akhlak itu kan pribadi terpuji. Nah, akhlak. Terus apanya? Tadi kan jaga lisan. 2, memperlakukan orang lain dengan baik, berlaku baik. Apalagi? Adab. Memiliki adab. Adab itu sopan santun. Adab yang baik. Adab apa? Macam-macam. Misalnya adab berpakaian. Jadi kalau kita mau disebut orang yang terpuji, maka kita harus beradab, yaitu misalnya berpakaian yang baik, yang sopan, yang memenuhi ketentuan syariat. Ini banyak nih orang adab berpakaiannya tidak bagus. Dulu kalau orang pakai pakaian sudah robek, itu bagaimana? Malu. Berpakaian robek malu. Sekarang jadi model. Orang yang berpakaian robek itu biasanya orang gila. Sekarang niru orang gila. Celana robek, pahanya robek, dengkulnya robek. Itu gimana ya rasanya, tuh perasaannya bagaimana gitu? Ya,
dia sudah hilang rasa malu. Padahal al-haya syu'batum minal iman, malu itu cabang dari iman. Jadi orang kalau sudah nggak punya malu, pertanda imannya tidak ada atau sudah tipis, nggak ada adab, nggak ada adab. Maka adab di dalam Islam, kalau orang berpakaian, satu, menutup aurat. Menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Maka laki-laki itu sebenarnya jangan pakai celana pendek. Jangan pakai celana pendek. Ini kadang-kadang kemana-mana pakai celana pendek. Tapi kan ini mau olahraga, mau lari pagi. Nah, ya emang kenapa kalau lari pagi pakai celana training yang panjang? Kan nggak masalah. Nah, gitu. Bagusnya jangan pakai celana pendek, karena celana pendek tidak menutup aurat. Laki-laki aja jangan, apalagi perempuan. Perempuan auratnya seluruh tubuhnya kecuali muka. Nah, kecuali muka sama telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan berarti atasnya juga. Bagaimana telapak tangan ditutup, atasnya enggak? Atau atasnya ditutup, telapak tangannya enggak? Pakai apa tuh jadinya? Nah, jadi kalau disebut kecuali telapak tangan, ya atasnya juga tutup. Maka anak perempuan jangan pakai baju lengan pendek, kepalanya ditutup, yang kelihatan muka. Nah, gitu. Selain menutup aurat, wanita itu juga kalau berpakaian dia jangan ketat, pakaiannya jangan ketat, longgar. Ini kadang-kadang pakai kerudung, pakai kaos, tangan panjang, sempit, ketat. Pakai celana, ketat. Nah, itu bukan pakai jilbab namanya. Kalau itu lontong. Nah, lontong tahu? Kalau nggak tahu buka aja tuh boxnya itu. Nah, ada lontong. Lontongnya diikat. Lontongnya diikat. Jadi banyak orang berpakaian kayak lontong, terlalu ketat, lekuk-lekuk. Lontong kalau diikat itu kelihatan. Tapi ada juga sejenis lontong tapi nggak diikat. Apa tuh Bu namanya Bu? Arem-arem. Ah, arem-arem. Jadi mestinya kayak arem-arem, jangan kayak lontong. Ketat kalau lontong itu. Nah, begitu. Apalagi tidak transparan. Berpakaian itu tidak transparan. Tidak transparan. Berpakaian sih, tapi bahannya tipis. Bahan pakaiannya tipis. Nah, begitu. Itu contoh ya. Adab. Adab. Ada lagi nanti adab pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Teman kita yang laki-laki itu jangan dianggap kayak teman perempuan, yang kita bebas-bebas saja sama teman perempuan. Ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya tidak berdua-duaan antara laki-laki dengan wanita yang tidak halal.
yang belum halal. Jangan berdua-duaan. Cuma kan orang seneng berdua-duaan. Makanya dulu itu Nabi kalau pergi jauh suka mengajak salah seorang istrinya, termasuk pergi berperang. Waktu itu perang sudah selesai, pasukan kembali ke Madinah, berangkat. Tapi ada satu sahabat namanya Sofwan. Sahabat Sofwan ini ditugaskan oleh Nabi untuk pulang belakangan. Kenapa pulang belakangan? Untuk memantau situasi. Memantau situasi. Bisa jadi ada musuh yang ketika kita sudah pulang itu malah mereka tiba-tiba masih penasaran, masih mau menyerang. Sofwan ditugaskan untuk memantau situasi. Kalau ada situasi yang membahayakan, segera lapor. Maka rombongan berangkat. Sofwan belum berangkat. Katakanlah 2 atau 3 jam lagi dia baru berangkat. Ketika sudah berangkat, hari sudah mulai malam, waktunya istirahat dulu. Maka rombongan istirahat. Katakanlah kalau kayak kita istirahat mau sholat maghrib sekaligus sholat isya. Kalau sholat maghrib sekalian sholat isya itu disebut apa itu? Tahu nggak? Kita misalnya dalam perjalanan ke Bandung, ke Semarang, kita sholatnya zuhur, habis sholat zuhur langsung sholat asar di jama'. Di jama'. Kalau sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat, itu diapain? Dikosor. Dikosor itu dipendekkan. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi habis sholat zuhur 2 rakaat, langsung sholat asar 2 rakaat. Itu namanya dijama' dan dikosor. Lah ini malam, maghrib 3 rakaat. Kalau maghrib nggak bisa dikosor, 3 ya udah 3. Subuh 2 ya 2 gitu. Jangan subuh maunya 1 juga. Nah maghrib 3, habis sholat maghrib 3, sholat isya 2. Udah selesai istirahat, cukup. Itu tadi waktu istirahat itu Aisyah ingin buang hajat, ingin buang air kecil atau ingin buang air besar. Biasanya tradisi orang Arab dulu kalau ingin buang air kecil misalnya itu mesti menjauh. Maka Aisyah pergi menjauh. Kalau sekarang orang nggak menjauh, dia turun aja dari mobil, ban mobil ada dikencingin. Ada nggak yang begitu? Ban mobil dikencingin. Mestinya menjauh. Ini juga berkaitan dengan adab. Nah, Rasul nggak tahu kalau Aisyah itu pergi buang hajat. Dan ternyata sesudah buang hajat itu Aisyah meraba-raba lehernya. Loh, ini kalung saya nggak ada ini. Biasanya pakai kalung kok nggak ada. Akhirnya dia cari-cari di situ, dicari-cari. Nah, udah ketemu baru balik lagi. Kan Rasul nggak tahu karena udah cukup istirahat berangkat gitu. Aisyah ketinggalan. Bukan ditinggal, kalau ditinggal namanya sengaja. Aisyah tertinggal.
Ketika Aisyah balik ke tempat tadi istirahat, ternyata sudah nggak ada orang barang satu. Mau nyusul kemana, jalannya nggak tahu. Hari sudah malam, udah gelap. Ya sudah, Aisyah berhenti di situ. Aisyah duduk aja di situ. Dia pikir masa iya nggak ada yang jemput, nah gitu. Nah, Sofwan yang tadi pulang belakangan lewat situ. Ketika lewat situ, ternyata ada orang. Siapa ini? Ternyata Aisyah. Aisyah perempuan, Sofwan laki-laki, sehingga laki-laki dengan perempuan berada dalam satu tempat, sehingga dia namanya berdua-duaan. Itu Sofwan setelah mengetahui ini Aisyah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kalau ada ucapan inna lillahi ini urusan apa ini? Ada orang meninggal, katanya begitu. Ada orang mati. Sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalau ada musibah. Musibah itu nggak mesti mati. Rina, lu tahu nggak kalau si Rita sakit? Nggak tahu. Iya, dia sakit. Udah lagi dirawat di rumah sakit udah 3 hari. Inna lillahi wa inna. Lu yang bener dong. Orang sakit dibilang inna lillahi, emangnya mati? Lu nyumpain ya? Nggak begitu. Emang begitu. Emang innalillahi kalau ada musibah, orang sakit, itu namanya musibah. Musibah itu apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Kawan kita sakit, tidak menyenangkan. Rumahnya kebakaran. Di mana? Di Tambora. Tambora kenapa ya sering terjadi kebakaran? Orang dia masaknya aja di depan rumah. Tambora masaknya di depan rumah, bukan di dapur, masaknya di teras. Jadi kalau lewat situ, wah itu tiap rumah lagi pada masak di depan rumah. Baik. Nah, itu Sofwan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ini musibah, tidak menyenangkan. Laki-laki perempuan berada di satu tempat berdua-duaan malam lagi, ini enggak menyenangkan. Nah, cuma banyak orang kalau berdua-duaan dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki di tempat yang sepi itu malah seneng. Kadang-kadang bapaknya, ibunya juga seneng. Anaknya pacaran, berdua-duaan, remeng-remeng, seneng. Alhamdulillah. Ngucapin alhamdulillah. Kenapa? Bakal cepet ngawin ini kalau begini gua. Jangan begitu. Begitu namanya musibah. Jadi laki-laki perempuan jangan berdua-duaan. Maka kalau ada pembicaraan yang sepi, tempatnya sepi, nggak ada siapa-siapa, sebaiknya bertiga. Kalau nggak ada orang lagi, sebaiknya jangan di ruang tertutup. Jangan di ruang tertutup. Apalagi adab pergaulan laki-laki dengan wanita itu, ya jangan bersentuhan. Laki-laki dengan wanita jangan suka bersentuhan, nanti koslet. Nah, kalau listrik itu koslet. Ini namanya kalau mau jadi orang terpuji. Baik, adab ya.
Banyak tuh adab-adab yang nanti bisa kita pelajari. Apalagi? Apa tadi yang pertama? Menjaga lisan. Yang kedua, berlaku baik pada orang lain. Yang ketiga, adab. Melaksanakan, memenuhi adab-adab sebagai pribadi, sebagai manusia, sebagai seorang muslim. Itu ada adab-adabnya. Beda sama binatang. Kalau binatang tidak ada adabnya. Begitu. Apalagi? Ada? Ini bukan ceramah nih, ngobrol. Nah. Apalagi? Hah? Mana? Tunjuk tangan. Suaranya bisa. Ya. Nanti pakai mic. Ada lagi? Nah, saya sambung kalau belum ada. Nabi itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Pribadi terpuji itu adalah akhlak. Tapi ternyata yang Nabi ajarkan, yang Nabi tanamkan pertama kali kepada manusia itu bukan akhlak. Yang Nabi ajarkan pertama kali adalah akidah, iman atau tauhid. Akidah, iman atau tauhid. Ini sama tapi beda, beda tapi sama. Tiga istilah ini. Iman, akidah, tauhid. Iman artinya percaya. Iman artinya percaya. Orang kalau beriman, dia punya kepercayaan yang benar. Maka kita jangan sampai punya kepercayaan, keyakinan yang tidak benar. Cuma sayang, masih banyak orang kepercayaannya masih campur dengan keyakinan yang tidak benar. Apalagi dulu-dulu. Dulu-dulu zaman saya masih kecil atau masih remaja. Misalnya ada seorang ibu mati melahirkan. Mati dengan sebab melahirkan. Mati dengan sebab melahirkan itu mati yang mulia, mati syahid, mati yang sangat mulia, seperti orang perang di jalan Allah. Matinya mulia, mati syahid, surga jaminannya. Cuma orang punya kepercayaan yang tidak benar. Mati karena melahirkan itu serem, matinya serem, nanti ruhnya gentayangan, jadi sundel bolong. Tahu nggak sundel bolong? Ya kalau nggak tahu nggak apa-apa. Itu bukan zaman sekarang, zaman dulu istilah sundel bolong itu. Jadi pocong. Nah itu nggak boleh, keyakinan-keyakinan begitu. Karena orang punya keyakinan begitu, seorang anak disuruh beli gula, disuruh beli apa di warung malam. Dulu kan belum ada listrik. Nah, itu anak nggak mau. Kenapa? Takut apa? Takut nanti ruh orang yang mati itu gentayangan. Nah,
Itu keyakinan yang tidak benar. Ada juga orang punya keyakinan yang tidak benar dihubungkan dengan tanggal lahir. Sekarang masih ada nggak ya? Bintang, ramalan bintang, ada nggak? Di kalangan anak-anak sekarang ini ada nggak? Nggak. Misalnya kalau tanggal lahir tanggal sekian, bulan sekian, oh bintangnya Virgo. Tanggal sekian, bulan sekian, bintangnya Aries. Ada begitu? Ada? Masih ada? Sehingga orang itu dianggap baik, dianggap tidak baik, itu dihubungkan dengan tanggal lahirnya. Nggak boleh begitu. Itu keyakinan yang tidak benar. Jadi iman, kepercayaan, keyakinan yang tidak benar. Ngomong-ngomong, suka nonton pertandingan olahraga nggak di TV? Ya, misalnya sepak bola. Dulu yang suka sepak bola cuma laki-laki. Sekarang perempuan nonton sepak bola di stadion, bayar. Nah, itu kata penyiar sepak bola, sebenarnya ini permainan bagus, cuma Dewi Fortuna belum berpihak sehingga kalah. Dewi Fortuna belum berpihak. Itu kalau urusan dewa dewi, agamanya apa itu? Agamanya apa kalau dibilang dewa? Agama Buddha, agama Hindu. Masa orang Islam bilang Dewi Fortuna belum berpihak? Nah, itu namanya keyakinan yang tidak benar, kepercayaan yang tidak benar. Nah, yang kedua disebut juga dengan akidah. Akidah itu artinya ikatan. Orang yang berakidah adalah orang yang terikat. Terikat kepada siapa? Terikat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa pengikatnya? Ucapan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau kita sudah mengucap 2 kalimat syahadat, itu berarti kita mestinya terikat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita mau melakukan sesuatu menurut ketentuan Allah dan Rasul, ini nggak boleh, maka nggak jadi melakukan sesuatu itu. Itu namanya terikat. Itulah akidah. Masih ingat nggak cerita Bilal bin Rabah? Bilal itu seorang budak, warna kulitnya hitam, asalnya dari Afrika. Jangan suka merendahkan orang Afrika hanya karena kulitnya hitam. Orang Afrika itu hebat-hebat dari zaman dulu. Makanya orang Afrika itu boleh dibilang ada di seluruh dunia. Coba datang ke Jepang, ada orang Afrika di Jepang. Datang ke Korea, ada orang Afrika di Korea. Datang ke Eropa, datang ke Australia, kemana-mana ada orang Afrika. Apalagi urusan sepak bola, orang Afrika itu ada di semua tim sepak bola. Nah, itu begitu. Termasuk di Indonesia. Kalau kita nonton TV, siaran langsung sepak bola, ada Persib, ada Persis Solo, ada Persija, ada mana, itu banyak orang-orang hitam. Afrika, hebat-hebat mereka. Bilal secara diam-diam masuk Islam, padahal Nabi belum berdakwah kepada Bilal, belum. Bilal itu kan budak,
Namanya budak ada tuannya. Tuannya orang penting. Karena tuannya orang penting, kepala suku, tokoh-tokoh, itu banyak tamunya. Tamunya datang silih berganti, ngobrol macam-macam persoalan. Ternyata di antara yang datang ngobrol soal Nabi Muhammad. Ngomongnya sih nggak suka dengan Nabi Muhammad, tapi Bilal ini nguping. Nah, tahu nguping ya? Dengerin. Bilal mendengarkan obrolan tuannya kepada tamu-tamunya itu tentang ketidaksukaan mereka kepada Nabi Muhammad. Kenapa mereka nggak suka? Karena mereka nggak sukanya kepada agama yang diajarkan oleh Nabi. Bilal justru malah jadi tertarik gitu. Kapan saya ada waktu bisa ketemu Nabi Muhammad, saya mau ketemu, nanti saya masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad belum berdakwah kepada dia, dia sudah tertarik. Akhirnya apa? Ada kesempatan dia bisa keluar dari rumah tuannya, lalu dia secara diam-diam menemui Nabi Muhammad, kemudian masuk Islam. Sesudah masuk Islam, dia balik lagi ke rumah tuannya, dia sembunyikan keislamannya. Tapi tidak semua ajaran Islam bisa disembunyikan. Enggak semuanya bisa disembunyikan. Maka akhirnya ketahuan juga bahwa dia sudah Islam. Maka Bilal disuruh keluar dari Islam oleh tuannya, disuruh keluar dari Islam. Dia nggak mau, diancam, nggak mau, tetap. Akhirnya dia disiksa, siksaan yang berat. Dia tetap mempertahankan Islam, nggak mau tunduk pada tuannya. Itu namanya terikat. Jadi orang harus terikat kalau sudah mengucap dua kalimat syahadat. Itulah akidah. Yang ketiga disebut dengan tauhid. Jadi tiga aspek ini yang Nabi tanamkan kepada manusia sebelum menyampaikan upaya agar orang punya akhlak yang mulia. Tauhid. Apa tauhid? Satu. Tauhid itu artinya satu, mengesakan Allah. Orang bertauhid adalah orang yang mengesakan Allah. Ucapan dua kalimat syahadat membuat orang mengakui Allah itu Tuhan yang esa. Allah Tuhan yang esa. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, itu namanya bertauhid. Maka kalau sudah bertauhid, dia cinta kepada Allah di atas kecintaan kepada apapun dan kepada siapapun. Kalau sudah bertauhid, dia taat kepada Allah di atas ketaatan kepada siapapun. Nah, begitu. Dari sinilah orang nantinya mau berakhlak yang mulia. Akhlak mulia itu dimulai dari akidah, iman, atau tauhid. Jelas ya? Nah, sekarang saya beri kesempatan kepada adik-adik semua, ibu-ibu juga boleh kalau mau nanya, bertanya. Pertanyaannya, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Supaya enggak turun,
itu bagaimana? Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Yazid bil ibadah, naik, bertambah itu dengan ibadah. Yanqus bil ma'asi, berkurang, menurun itu dengan kemaksiatan. Jadi ngukurnya begitu. Kalau kita semangat beribadah, semangat melakukan kebaikan, itu namanya iman kita naik. Kalau kita malas melakukan kebaikan, malas beribadah, itu namanya iman kita menurun. Senangnya malah kemaksiatan, senangnya sesuatu yang bernilai dosa, maka itu namanya nurun. Jadi kalau kita mau meningkatkan iman, ya yang bernilai dosa harus kita tinggalkan. Seandainya kita berdosa, taubat, menyesal atas kesalahan, bertaubat, nggak diulang lagi, begitu. Caranya gampang. Makanya dalam hidup ini ada tarikan-tarikan. Ada saat kita ingin berbuat baik, ada saat kita ingin berbuat yang buruk. Maka pada saat kita ingin melakukan keburukan, kita harus memperkuat keinginan untuk berbuat baik. Keburukan itu ya banyak, bukan cuma mencuri. Kalau lagi sekolah, ujian, ulangan, terus ada keinginan untuk nyontek. Nyontek. Maka keinginan untuk nyontek itu harus dilawan. Waktu ulangan atau ujian itu misalnya 60 menit, 1 jam. Teman kita baru 30 menit udah mengumpulkan, keluar dia. Begitu nggak? Terpengaruh kita tuh. Wah, dia udah keluar. Kita jadi pengen cepet-cepet. Karena cepet-cepet nggak mau mikir. Karena nggak mau mikir, akhirnya apa? Asal jawab. Atau karena kita nggak bisa jawab, ngelirik punya temen, padahal teman kita nggak lebih pintar dari kita. Oh, dia jawab B, gue B juga deh. Oh, dia jawab D, gue D juga. Akhirnya apa? Dia nggak lulus, kita nggak lulus. Jadi itu namanya tarikan-tarikan. Emang kalau keluar duluan mau ngapain kita? Paling pulang. Pulang mau ngapain? Ayo, bukannya pulang, mau ngayap dulu. Tahu ngayap? Pergi kemana kayak gitu? Kenapa nggak mau pulang? Habis kalau pulang disuruh cuci piring sama emak. Nah, begitu. Godaan-godaan memang ada, tapi kita harus ingat pada jalan hidup yang benar, sehingga kita tidak terpengaruh pada godaan-godaan yang buruk. Baik, ada lagi? Saya tambah jawabannya kalau begitu. Di dalam surat Al-Anfal, surat Al-Anfal itu surat ke-8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu
zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu, sesungguhnya orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah, hatinya bergetar. Maksudnya hatinya bergetar, dia punya perhatian yang besar terhadap penyebutan nama Allah sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan maksudnya. Allah disebut enggak namanya dalam azan? Iya, disebut nama Allah dalam azan. Malah Allah yang pertama disebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah tuh pertama disebut. Ini azan. Azan itu maksudnya apa? Memanggil orang untuk sholat. Kalau orang hatinya bergetar disebut nama Allah dalam azan, dia segera memenuhi panggilan sholat. Nah, begitu. Bahkan di dalam hadis disebutkan, kalau azan dikumandangkan, itu syaitan lari terbirit-birit. Maka mumpung syaitan lagi lari terbirit-birit, segera tunaikan sholat, penuhi panggilan azan. Ditunda. Tanggung ini sinetron belum selesai. Tanggung ini, akhirnya apa? Tertunda. Syaitannya balik lagi. Ketika mau sholat, baru juga jam 1, sholat zuhur mah jam 2 juga masih boleh. Iya ya, akhirnya apa? Nggak jadi. Jam 2 mau sholat, baru jam 2, 2:30 juga nggak apa-apa. Akhirnya tertunda lagi. 2:30 mau sholat, tanggung, ntar aja sekalian asar. Akhirnya apa? Jam 3 baru sholat. Habis sholat zuhur jam 3, assalamualaikum, azan asar. Ngomongnya apa? Gua baru sholat zuhur udah asar. Begitu orang beriman, disebut nama Allah, bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Jadi kalau begitu, kalau kita mau menambah iman, meningkatkan kekuatan iman, ya kitanya harus mau membaca, mendengar, mengkaji, terikat kepada Al-Quran. Ada orang baca Quran, dengarkan orang baca Quran. Misalnya nih, acara pengajian kita ini tadi dimulai dengan baca Quran. Waktu tadi baca Quran dilakukan, pada dengerin nggak? Saya nggak tahu, orang saya belum masuk. Nah, mestinya dengerin, bukan HP, bukan ngobrol. Cuma kan saya sering mendapati Quran lagi dibacakan, orang ada yang ngobrol, ada orang sibuk dengan HP-nya. Mestinya fokus mendengarkan Al-Quran dibaca. Tapi jangan cuma mau mendengarkan, kitanya juga harus membaca. Maka apabila ada di antara kita yang belum bisa membaca dengan baik, sampaikan kepada Ibu Fatmawati. Nanti dibikin program belajar membaca, bimbingan membaca.
tahu bacaan kita benar apa enggak, itu mesti dengan guru. Nggak bisa pakai perasaan sendiri. Perasaan bacaan gue udah bagus ini, dia baca keras-keras, ada orang lain di situ, baca yang benar dong. Lah emang saya belum benar. Yang panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, ya bagaimana benar? Jadi membaca, lalu pelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Saya masih terus membaca tafsir. Ulama-ulama Al-Quran, sarjana-sarjana Al-Quran itu juga masih terus mempelajari Al-Quran. Makanya sudah ada tafsir, tapi ada lagi tafsir, ada lagi tafsir. Itu artinya apa? Si ulama yang menulis tafsir ini mempelajari tafsir yang lain. Begitu. Itu namanya mempelajari Al-Quran. Lalu mengamalkan Al-Quran. Nah, itu yang membuat iman kita nanti jadi bertambah, iman kita jadi meningkat. Apalagi kalau kita membaca cerita mengapa ayat Al-Quran diturunkan. Nah, itu ada latar belakang mengapa ayat itu diturunkan. Nah, itu namanya dalam ilmu Al-Quran disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Saya menulis bukunya, saya tulis bukunya, tapi saya beri judul Asbabun Nuzul Tematik. Asbabun Nuzul Tematik. Buku itu tebelnya 700 halaman. Tematiknya karena ini Asbabun Nuzul yang berkaitan dengan akidah, ini yang berkaitan dengan akhlak, ini yang berkaitan dengan hukum, ini yang berkaitan dengan orang kafir, orang munafik, orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, ini yang berkaitan dengan perang, dan seterusnya. Semuanya ada 20 tema. Kalau dihimpun itu menjadi 521 sebab mengapa ayat-ayat itu diturunkan. 521 cerita. Nah, itu menarik. Jadi kalau mau meningkatkan iman, maka kita harus mengkaji Al-Quran. Dengan kata lain, berinteraksi dengan Al-Quran. Sekarang gampang. Gampang kenapa? Al-Quran banyak. Al-Quran banyak. Kalau ada masjid, ada musola, nggak punya Al-Quran, bisa minta ke Masjid Al-Insan ini. Bisa. Kenapa? Karena ada yang nitip Al-Quran, wakaf Al-Quran. Majelis taklim nggak punya Al-Quran, boleh minta ke Masjid Al-Insan. Saya udah lama juga nggak baca Quran pakai Al-Quran begini, lama juga. Kenapa? Saya pakainya HP. Baca Qurannya di aplikasi di HP, sehingga kalau saya sibuk nggak sempet baca Quran di rumah. Kalau di rumah juga pulang udah malam tinggal tidur. Nah, saya baca dalam perjalanan di mobil sambil baca Quran, dapat 1 juz. Udah di rumah udah nggak baca Quran lagi. Biasanya sih baca Quran di rumah, tapi kalau perasaan saya nggak mungkin nih, sampai di rumah saya udah capek, udah ngantuk, ya sudah baca Quran di perjalanan. Nah,
Udah, berarti sampai di rumah udah tinggal tidur. Apalagi lagi menunggu mau pergi rombongan naik bis tapi belum juga datang, sambil menunggu bisa baca Quran. Itu di HP, memudahkan kita. Ingin tahu artinya, sudah ada Al-Quran terjemah, di HP juga ada aplikasinya. Tafsirnya ada banyak, begitu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. 1, 2, di tengah dulu. Bu, tolong mic-nya, Bu. Nih, pakai ini. Dihidupkan dulu. Nah, di tengah sana. Ya. Salam. Terus selanjutnya itu jadi kita berbuat kebaikan itu karena ingin dipuji orang Tuhan. Tapi karena ini juga Tuhan, jadi kedepannya itu jadi lebih sering berbuat kebaikan, apakah itu tergolong atau? Ya, kita berbuat baik harus punya niat karena Allah. Hati-hati nih, kadang-kadang kita berbuat baik tidak karena Allah. Lu mau ikut pengajian gak di Al-Insan? Gua sebenarnya nggak mau. Terus datang juga, gua kalau kagak datang diomelin sama emak gua. Akhirnya datang juga, datang karena siapa? Karena emaknya. Itu namanya dia bukan karena Allah, tapi karena emak. Mestinya alhamdulillah emak saya ngomel, sehingga saya jadi berangkat. Itu anggap aja omelan emak sebagai motivasi. Dia memberi motivasi. Berbahagialah punya emak yang mau ngomel. Karena bisa jadi ada emak nggak mau ngomel, dia diem aja. Ah, masa bodoh amat, dia mau pergi kek enggak kek. Jadi cuek. Itu bahaya juga tuh, punya emak cuek. Dia mau makan kek, mau enggak kek, mau sekolah kek, mau enggak kek, masa bodoh amat. Wah, itu bahaya. Maka kita luruskan niat. Nggak apa-apa deh, sekarang saya ini karena emak, tapi nanti saya datang lagi emang karena kebutuhan saya, karena Allah yang nyuruh. Jadi orang berbuat baik harus terus meluruskan niat. Pengajian ada kuenya, nggak ada kuenya, datang. Gua kagak mau datang lagi dah. Emang kenapa? Gua datang jauh-jauh pengajian nggak ada kuenya. Itu namanya ikut ngaji karena kue. Ada kuenya makan, nggak ada kuenya nggak apa-apa. Bagaimana kalau nanti kita bawa kue sendiri-sendiri? Nah, sampai di sini dikumpulin kuenya, bagi-bagi lagi, sehingga kuenya beda-beda. Lu kok kuenya kue Bugis, gue kue apem. Nah, gue cobain dong kue Bugis. Akhirnya apa? Kue Bugis dia makan, kue apem dia makan. Temennya mestinya tukeran. Baik, jadi begitu ya. Baik, luruskan niat, perbaharui niat.
Kalau sudah karena Allah, kuat apa yang kita lakukan. Tapi kalau tidak karena Allah, itu jadi lemah. Silakan di belakangnya. Ya, Bu, mic-nya mana tadi? Yang paling belakang. Ya, dah. Waalaikumsalam. Bagaimana? Oh iya. Doa supaya kita terhindar dari maksiat. Apa tuh doanya, Bu? Sebenarnya ketika kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ya Allah, lindungi aku dari azab jahannam, dari azab kubur. Itu namanya sudah kita bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat. Kenapa? Karena kalau maksiat masuk neraka, dapat siksa kubur. Nah, jadi itu namanya doa agar kita terhindar dari azab kubur, terhindar dari neraka jahanam. Sehingga kalau sudah berdoa begitu, kita harus menghindarkan diri dari segala dosa. Oleh karena itu, kita jangan mengkhianati doa kita sendiri. Jangan mengkhianati doa kita sendiri. Itu maksudnya bagaimana ya? Minta apa kalau berdoa itu? Oh, saya berdoa minta ilmu. Ya, kalau berdoa minta ilmu, sesudah itu belajar. Maka kalau orang berdoa minta ilmu tapi nggak mau belajar, itu namanya mengkhianati doanya sendiri. Doa apa lagi? Doa minta rizki. Ya kalau begitu usaha. Biar supaya jadi rezeki kita, usaha. Rezeki kita apa? Nasi. Ya kalau begitu usaha. Berasnya udah ada, tinggal diapain? Tinggal dimasak. Sekarang masak gampang, enak banget sekarang, Bu, masak. Tinggal masukin beras ke apa namanya? Rice cooker. Masukin beras ke rice cooker, kasih air, tinggal cetek, tinggal nanti juga mateng. Nah gitu kan, begitu enak. Makanya ibu-ibu zaman sekarang beda banget sama ibu-ibu zaman dulu. Ibu-ibu zaman sekarang kalau mau sahur, misalnya bulan Ramadan tuh mau sahur, sebelum tidur dia masak nasi dulu. Caranya itu tadi, cetek tinggal tidur, mateng, bangun tidur jam 4. Ibu-ibu zaman sekarang tinggal cetek masih lupa. Bangun tidur jam 4, buka rice cooker, ya masih beras-beras juga ini. Nah, begitu. Jadi beras ini supaya jadi rezeki kita, masak. Ikan supaya jadi rezeki kita, goreng. Emang kita makan ikan mentah? Beda sama orang Jepang, makan ikan mentah.
Apa tuh namanya ikan mentah? Begitu. Baik, usaha. Jadi jangan mengkhianati doa kita sendiri. Terakhir saya ingatkan, zaman sekarang ada orang mendoakan tapi tidak berdoa. Maksudnya bagaimana tuh? Mendoakan tapi tidak berdoa. Misalnya begini, kita dapat kabar teman kita sakit, atau dapat kabar ada orang meninggal. Kita buka tuh HP di WA, ada kabar orang sakit atau orang meninggal. Lalu kita cari file doanya, Allahumma gfir lahu warhamhu, misalnya begitu. Kita cari itu doa, kita copy, kita paste, klik, terkirim. Dia mendoakan gak tuh? Dia mendoakan, tapi dia sendiri tidak berdoa. Kalau berdoa tuh dibaca, Allahumma gfir lahu. Ini mah gak dibaca, cuma di permainan jari aja ini. Itu namanya mendoakan tapi tidak berdoa. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Ini pengajian perdana. Ngomong-ngomong, udah dibikin grupnya ini peserta? Iya, belum. Jadi ini kan semuanya pada punya HP, ada WA. Nomor-nomornya itu dikirim ke Ibu Fatmawati atau siapa yang menjadi admin. Nanti dibikin grup ini, masukkan grup semua di grup WA, sehingga nanti ngundangnya lagi udah gampang lewat grup, mengingatkannya lagi gampang lewat grup. Begitu ya. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Kita mulai doa kita dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami masih kecil. Ya Allah, ampuni juga dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan dan menegakkan kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi segala bentuk kesalahan itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami ilmu yang luas, ilmu yang banyak, rizki yang banyak, rizki yang halal. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan jadikan kami orang-orang yang selalu bertakwa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.